Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2917 sampai bab 2920. Binatang tingkat dewa itu terstimulasi dan mulai melompat-lompat di hutan hujan tanpa tujuan atau arah apapun. Hanya berlarian, tak terhitung binatang buas lainnya yang sama, berlarian di hutan hujan. Berantakan sekali, hutan hujan Amazon berada dalam kekacauan total. Burung dan binatang berlarian, mengaum mengguncang langit. Terbang, berjalan, mengaum, gila, semuanya saling terkait, sungguh menakutkan hingga ekstrim. Gemuruh, saat berikutnya, terjadi gerakan seperti gempa di bawah kaki Dr. Dark yang hampir membuat orang goyah. Ye Junlin berkata dengan tenang, "Ayo pergi," mereka berdua mengikutinya dengan ragu. Pergerakan yang menggemparkan ini terjadi di setiap jengkal hutan hujan Amazon. Semua kekuatan besar dan orang kuat di negara beruang perang merasakannya. Apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Terlalu banyak gerakan, dan itu disertai dengan aura menakutkan dan gelombang fluktuasi yang sebanding dengan dewa yang kuat, membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan para dewa yang kuat pun mengerutkan kening. Bagaimana kabarnya? Tampaknya terjadi kerusuhan. Namun kemudian tercium bau ikan dan darah yang menyengat. Anda tidak perlu memikirkan bau ini untuk mengetahui bahwa itu adalah binatang buas yang dipenuhi. Pasukan mulai khawatir, apa yang terjadi? Mungkinkah binatang buas sedang menyerang? Seorang anak muda pria itu mulai bertanya. Jangan khawatir, kita bisa ikuti saja petanya. Iya, ikuti petanya dan kamu bisa menghindari semua binatang buas. Mereka masih percaya pada tanda di peta. Bersiaplah untuk mengikuti petunjuk di peta dan menghindari semua binatang buas. Tapi mereka tidak bisa membayangkannya, pada saat ini, karena Ye Junlin melepaskan auranya, semua binatang buas di hutan hujan Amazon berada dalam kekacauan. Mereka semua mulai berlarian, mereka ada di mana-mana. Area yang ditandai di peta sebelumnya sama sekali tidak berguna. Binatang buas tingkat dewa itu telah pergi ke tempat yang tidak diketahui. Oleh karena itu, satu-satunya fungsi peta sekarang adalah untuk mencari lokasi mata air suci, location. Semua fungsi lainnya hilang, hal ini terutama tidak berguna untuk menandai area yang dihuni oleh binatang buas. Kerajaan beruang perang sangat besar dan sangat profesional. Salah satu dewa mereka memiliki gen binatang di tubuhnya, dan merupakan setengah manusia dan setengah binatang. Oleh karena itu, dewa ini memiliki perasaan yang kuat terhadap binatang buas. Apalagi setelah pemulihan energi spiritual ini. Ini menjadi hadiahnya, ketika kerajaan beruang perang menyerang area terlarang. Dia harus hadir untuk merasakan terlebih dahulu berapa banyak binatang buas tingkat dewa yang ada. Begitu situasi ini terjadi, dewa segera menyadarinya. Ini kekacauan, ada kekacauan di mana-mana. Aku bisa merasakan ribuan binatang buas berlarian, dan mereka sepertinya terstimulasi oleh sesuatu. Ini, binatang buas tingkat dewa juga ada di antara mereka. Ini, yang satu, dua hanya, tiga. Dewa itu sendiri terkejut. Setelah pelantikan, dia akhirnya ketakutan. Terlalu banyak untuk dihitung, ini. Kemungkinan besar semua binatang buas tingkat dewa di seluruh hutan hujan berlarian, mereka sepertinya telah dirangsang oleh semacam rangsangan, atau bahkan terancam oleh nyawa mereka, jadi mereka berlarian. Ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka berubah liar. Diperkirakan ada ratusan binatang buas tingkat dewa di sini, semuanya berlarian. Apa yang merangsang mereka? Ancaman apa yang mereka terima? Semua orang sangat bingung. Dewa dengan darah binatang dengan hati-hati merasakan, tidak, saya merasakan ketakutan mereka, mereka semua takut, bahkan binatang buas di tingkat dewa. Mereka melarikan diri karena ketakutan dan ancaman kehidupan,
kegelisahan mereka karena ketakutan. Apa ketakutan? Apa sebenarnya yang ada di sini? Apakah itu harta karun dari langit dan bumi, atau binatang yang lebih kuat? Tebak, semua orang menebak, apa sebenarnya yang ada di sini? Menganalisanya sebentar, para pemimpin negeri beruang perang mengira ada binatang super ganas di hutan hujan Amazon. Ini lebih kuat dari yang disadari semua orang. Bagaimanapun, penelitian menunjukkan bahwa binatang menyerap energi spiritual lebih baik daripada manusia. Bukan tidak mungkin keberadaan yang super menakutkan muncul. Karena dewa kerajaan beruang perang sangat besar. Ia juga sampai pada kesimpulan bahwa setelah pemulihan energi spiritual ini, tidak ada batas atas. Ini berarti bahwa akan ada keberadaan yang bahkan dewa tidak dapat mendefinisikannya. Oleh karena itu, sekelompok orang dari kerajaan beruang perang memahami bahwa ada makhluk yang sangat kuat di hutan hujan ini. Hati-hati, semua pihak berhati-hati, yang terbaik adalah mengungsi di tempat. Jika Anda menghadapi bahaya, panggil bantuan sesegera mungkin, dan semua orang akan saling membantu mengungsi. Menghadapi situasi ini, Zanxiong Kingdom telah membuat rencana untuk mundur. Sekarang, banyak kekuatan telah bertemu dengan binatang buas, bahkan binatang buas tingkat dewa. Binatang buas ini langsung memasuki kondisi kekerasan dan haus darah dan melancarkan serangan paling kejam terhadap orang-orang ini. Ada banyak korban dalam jangka waktu tertentu. Jika beruntung, Anda akan dapat melarikan diri saat bertemu dengan satu atau dua binatang buas tingkat dewa. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan bertemu dengan selusin binatang buas tingkat dewa sekaligus dan seluruh pasukan Anda akan musnah. Bahkan tanpa kemunculan binatang buas tingkat dewa, kemunculan langsung ribuan binatang buas dapat menghancurkan semua kekuatan besar. Bahkan dengan bimbingan negara beruang perang, banyak tim masih bertemu dengan binatang buas. Bertarung, ada pertempuran di mana-mana. Tapi itu juga menghasilkan keajaiban. Ye Junlin dan yang lainnya tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Orang-orang ini mungkin pernah bertemu dengan mereka sebelumnya, tetapi sekarang mereka terjerat oleh binatang buas. Dan ketika binatang buas itu mencium aroma Ye Junlin, mereka mengambil jalan memutar. Dengan cara ini, tidak ada hambatan di depan Ye Junlin. Kadang-kadang, beberapa binatang buas gagal menghentikan mobil dan melarikan diri dengan panik saat bertemu dengan Ye Junlin. Sungguh menyedihkan, otak Tuhan memandang Ye Junlin dengan bingung. Tuan Ye, bisakah Anda mengendalikan binatang buas ini? Dr. Dark tersenyum. Tidak, mereka takut pada Tuan Ye. Otak Tuhan tiba-tiba memahami sesuatu dan memandang Ye dengan tidak percaya. Junlin, mungkinkah hutan hujan berubah seperti ini karena... Di tengah jalan, dia sangat terkejut hingga tidak bisa melanjutkan. Melewati seluruh hutan hujan, beberapa orang akhirnya sampai di lokasi mata air suci ini. Boom! Mereka baru saja tiba. Aura yang kuat menyapu. Hampir menjungkir balikkan dokter kegelapan dan yang lainnya. Ternyata ada 7 binatang buas yang mengelilingi mata air suci ini. Tidak, dia adalah penguasa terkuat di hutan hujan ini. Mereka secara paksa menempati mata air suci ini untuk memberi makan diri mereka sendiri. Salah satu ular piton sudah 70% atau 80% lebih kuat dari yang ditemui Ye Junlin setelah keluar dari Antartika dan hampir menjadi naga. Awalnya, Ye Junlin bingung, kenapa binatang buas ini tetap tinggal di tempatnya, adalah... Apakah kamu tidak merasakan nafasnya? Segera dia menemukan bahwa nafasnya terputus. Aura tempat ini terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari memiliki pembuluh darah super spiritual yang kecil. Itu sebenarnya dapat mengisolasi nafas. Kalau tidak, binatang buas ini akan tetap menjadi penguasa di sini. Jika kamu mencium aroma Ye Junlin, kamu akan menjadi gila. Ini, Dr. Dark dan otak dewa juga melihat begitu banyak binatang buas sekaligus.
Kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan dan kaki mereka gemetar. Ini jauh lebih kuat dari binatang buas tingkat dewa biasa. Kalau tidak, jika ada begitu banyak binatang buas tingkat dewa di hutan hujan ini, mengapa mereka mendominasi di sini? Alasannya adalah merekalah yang terkuat. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kalaupun orang lain menemukan tempat ini, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan mata air suci tersebut. Untuk ketujuh binatang buas ini, dokter kegelapan pada awalnya memperkirakan bahwa setidaknya 40 atau 50 dewa harus dimobilisasi untuk bertarung, dan tidak ada jaminan kemenangan penuh. Mereka adalah penguasa di antara binatang buas tingkat dewa. Mereka diberi makan di sekitar mata air suci, menjadikannya semakin kuat. Bahkan jika orang lain datang, mereka tidak dapat mengambilnya. Mereka semua harus mati di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Panik, otak Tuhan panik. Bahkan dokter gelap pun panik. Binatang buas setingkat Tuhan ini terlalu menakutkan. Melihat mereka muncul, mereka membuka mulut lebar-lebar dan menunjukkan momentum yang kuat. Dr. Dark mengikuti Ye Junlin ke banyak area terlarang, dan dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Aku merasa jiwaku telah terkoyak. Jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, Dr. Dark merasa dia masih bisa bertahan meskipun dia mencoba yang terbaik. Tetapi ketika dia menemui ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Terutama ketika dia bertanya-tanya, mengapa mereka tidak melarikan diri sebelumnya. Bahkan sekarang ketika dia melihat Ye Junlin, dia masih tidak melarikan diri. Inilah yang membuatnya takut. Keluar, Ye Junlin menatap mereka dan berkata dengan dingin. Boom! Aura agung memenuhi udara. Dalam sekejap, binatang buas setingkat Tuan ini terkena tekanan dari langit yang runtuh. Mereka ketakutan. Rumble, masing-masing dari mereka sepertinya telah menghadapi musuh alami, dan mereka semua kabur dalam sekejap. Kedua Dr. Dark tercengang. Apakah mereka akan mengusirnya sekarang? Ye Junlin segera datang ke mata air suci dan mulai memeriksa mata air suci tersebut. Mata air suci ini sebenarnya tidak kecil, setidaknya bisa menampung satu orang. Energi spiritual di bawah ini masih berdampak pada mata air suci. Meskipun urat spiritual kecil ini rusak, namun belum terserap seluruhnya oleh mata air suci. Ini diperkirakan akan memakan waktu lama. Ini juga berarti mata air suci ini bisa menjadi lebih kuat. Ini sangat ajaib. Ini seperti mata air obat. Semua materi surgawi dan harta duniawi yang kita temukan sebelumnya tidak sekuat air dari mata air obat ini. Seru Ye Junlin. Dr. Dark bahkan menyesap mata air, langsung menghilangkan efek samping yang tersisa dengan menggunakan metode khusus untuk merangsang tubuh guna meningkatkan kekuatan selama pertarungan dengan Hydra. Seluruh orang sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Ya Tuhan, otak Tuhan baru saja menyesapnya, dan fisik seluruh tubuh berubah melampaui keyakinan. Selain otaknya yang super, dia sebenarnya hanyalah manusia biasa. Tidak ada kekuatan sama sekali, namun mata air suci ini mengubahnya. Bukankah efek ini begitu bagus? Ini jauh lebih baik daripada materi surgawi dan harta duniawi yang kita temui sebelumnya. Seru Dr. Dark. Kejutan itu adalah kejutan besar bagi Ye Junlin. Mata air suci itu tidak terduga dan bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Ini benar-benar merupakan mata air pengobatan. Ada aliran spiritual lain yang memberinya nutrisi, yang sungguh sulit dipercaya. Kebangkitan dari kematian memang mungkin terjadi. Belum lagi mata air suci ini masih dipupuk oleh pembuluh darah spiritual, jadi akan lebih baik lagi. Apa yang harus kulakukan? Junjun, apakah rasanya enak? Otak Tuhan bertanya. Tidak, rendam saja. Junjun. Setelah Ye Junlin membangunkan Junjun, dia langsung membiarkan Junjun memasuki mata air obat. Hanya dengan cara inilah penyerapan obat bisa maksimal. Seluruh tubuh Junjun basah kuyup di mata air obat.
Ini mungkin menyakitkan, mohon bersabarlah. Ye Junlin mengingatkan. Oke, ayah, Junjun mengertakkan gigi. Dalam sekejap, kekuatan obat dari mata air suci menembus ke anggota tubuh, tulang, dan organ dalam Junjun. Junjun segera menahan rasa sakit yang luar biasa, dan pada saat ini, tubuhnya yang tidak dapat dia kendalikan kembali. Setiap saraf yang menyakitkan di tubuhnya kembali. Rasa sakit seperti ini melampaui apapun yang pernah dialami Junjun sebelumnya. Saat dia berlatih, dia sebenarnya sedang menahan emosinya. Dia menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun dibandingkan dengan sekarang ketika kekuatan obat masuk ke dalam tubuh, ia tertinggal jauh. Seluruh tubuh Junjun dipenuhi gas. Junjun sangat kesakitan hingga wajahnya ditutupi dengan mata merah pekat, dan seluruh tubuhnya berubah bentuk. Tapi dengan cepat digantikan oleh racun berwarna-warni. Sepertinya kekuatan obatnya melarutkan racun. Ye Junlin menunggu dengan gugup di sampingnya, dan dia akan mengambil tindakan setiap kali Junjun ada urusan. Melihat Junjun menahan rasa sakit yang luar biasa, Ye Junlin merasa patah hati. Aku hanya bisa menitikkan air mata. Junjun sebenarnya masih anak-anak. Dr. Dark juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia telah membedah seluruh hidupnya dan memahami tahapan rasa sakit. Saat ini, Junjun mengalami rasa sakit yang hampir mencapai tingkat tertinggi. Bagaimanapun, setiap bagian tubuh Junjun, setiap pori-pori, menderita rasa sakit yang luar biasa. Tunggu, kamu harus bertahan. Mereka bertiga berdiri di samping Junjun. Junjun telah menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun lambat laun alis Ye Junlin mengendur. Efektif. Benar saja, arah paruh kedua sutra racun benar. Ada harta karun alam yang bisa memecahkan semua jenis racun sekaligus. Sekarang mata air suci ini jelas. Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pengobatan dari mata air suci adalah melarutkan racun. Sekalipun efeknya tidak terlalu signifikan, itu memang melautkannya sedikit demi sedikit. Ia memiliki efek memengaruhi, ini benar-benar berhasil. Obat ajaib emas sebelumnya memiliki sedikit efek, tapi Ye Junlin harus merasakannya dengan hati-hati. Tapi sekarang ini benar-benar berhasil. Bahkan dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa racunnya dikeluarkan sedikit. Menghadapi situasi ini, Ye Junlin mulai merasa gembira. Ini sangat berguna. Jika dihitung dengan kecepatan ini, setelah jangka waktu tertentu, racun Junjun tidak akan terdetoksifikasi sepenuhnya, tetapi setidaknya setengahnya akan terdetoksifikasi. Dan Anda harus tahu bahwa mata air obat ini masih menyerap pembuluh darah spiritual yang meledak. Setelah terserap seluruhnya, maka kekuatan obatnya akan semakin berbeda. Bahkan berendam dalam waktu lama pun mungkin tidak bisa menghilangkan racun dari Junjun. Puf puf puf, pada saat ini, sumber obat juga mendidih, dengan gelembung-gelembung kecil bermunculan. Semua orang juga telah melihat betapa menakutkannya racun yang paling kuat ini. Karena kekuatan obatnya adalah untuk melarutkan racun, air di mata air obat kehilangan esensinya. Dalam istilah awam, bagian dari esensi mata air ini air diserap oleh Junjun dengan gila-gilaan, mata air ini menjadi mata air biasa. Setelah diserap oleh Junjun, saya khawatir itu akan menjadi mata air biasa. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Untungnya, mata air suci ini menyehatkan saya entah sampai kapan. Menurut laporan, ia telah memberi nutrisi setidaknya selama 1000 tahun. Kekuatan obat yang terkandung dalam mata air tersebut terlalu luar biasa untuk diserap oleh Junjun dengan cepat. Dan ada semburan makanan rohani di bawah sana. Diperkirakan mata air suci ini bisa bertahan cukup lama dan mampu mengeluarkan sebagian besar racun Junjun. Tentu saja, ini juga menunjukkan betapa sombongnya racun ini. Mata air pengobatan yang telah memberi nutrisi setidaknya selama 1000 tahun masih diberi nutrisi oleh pembuluh darah spiritual, tetapi tidak dapat dihilangkan. Ini akan memakan waktu lama,
tapi efek saat ini sudah jauh lebih baik untuk Ye Junlin. Inilah satu-satunya harapan yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi Junjun benar-benar kesakitan dan mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Hah, seseorang datang lebih awal. Pada saat ini, satu demi satu sosok muncul, tim kuat dari kerajaan beruang perang perlahan berkumpul. Rakyat jelata lainnya tidak dapat memprediksi di mana binatang buas itu akan muncul. Mereka bertabrakan dan menyatukan binatang buas itu untuk bertarung. Namun, ada tim kecil yang dikomandoi dari belakang kerajaan beruang perang. Mereka memiliki dewa yang bisa mendeteksi mata air suci dan dewa yang bisa merasakan binatang buas. Meski perjalanan masih sulit, setidaknya mereka berhasil melewati dan menemukan lokasi mata air suci. Menurut mereka, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, hanya merekalah yang bisa menemukan mata air suci tersebut. Tapi saya tidak pernah mengharapkannya, seseorang sampai di sini selangkah lebih maju. Bukankah ini Ye Junlin? Kenapa mereka ada di sini? Semua orang sekilas mengenali Ye Junlin dan rombongannya. Saat mereka melihat Junjun berendam di mata air suci, orang-orang ini langsung bereaksi. Tidak, Ye Junlin membawa putrinya ke mata air suci untuk detoksifikasi. Hydra sekarang berada di kerajaan beruang perang. Jadi semua orang di kerajaan Zanxiong tahu tentang keracunan Junjun. Sekelompok orang bergegas maju. Ye Junlin melihat mereka dan berkata dengan dingin, "Apakah semua orang ada di sini? Aku akan membunuh mereka semua." Dia berani mengganggu perawatan putrinya. Setiap orang harus dibunuh, apalagi saat mereka melindungi Hydra. Bersambung.